Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Kiki. Kali ini dalam materi Teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya sudah sempat kita bahas apa itu Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Selanjutnya silahkan disimak teman-teman. Oke, yang pertama, cara menentukan jenis segitiga. Sudah teman-teman ketahui, segitiga itu ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, dalam teorema Pitagoras ini, untuk mengetahui jenis-jenis segitiga, kita bisa menggunakan cara berikut ini. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisinya A, B, dan C, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Ya, jadi yang ini yang sama dengan itu sudah pasti adalah segitiga siku-siku karena teorema Pitagoras itu sendiri. Untuk segitiga yang lebih besar, ya, A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, yaitu dinamakan segitiga tumpul. Yang ini berarti jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, itu dinamakan segitiga lancip. Tumpul itu berarti sudutnya lebih dari 90 derajat. Untuk siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Dan untuk lancip sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Ya. Jadi teman-teman bisa diingat dari itunya. Ya. Untuk tumpul itu lebih dari, untuk lancip itu kurang dari, atau untuk tumpul lebih besar, untuk lancip lebih kecil. Segitiga siku-siku itu sama dengan seperti itu. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Yang pertama, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya 10 cm, 6 cm, dan 8 cm, maka segitiga tersebut termasuk segitiga. Misalkan sisi-sisi dari segitiga ABC diwakili oleh A 10, B 8, C 6, maka sisi miringnya adalah A. Sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. Kuadrat sisi miringnya A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 100. Untuk jumlah kuadrat sisi lainnya, B kuadrat tambah C kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 8 kali 8 64, 6 kali 6 36. Jadi 64 tambah 36 adalah 100. Kesimpulannya, kira-kira ini segitiga apa? Didapatkan 100 sama 100. Jadi ini adalah segitiga siku-siku karena nilainya sama. Baik, selanjutnya nomor 2. Disebut segitiga apakah dengan sisi-sisinya 10 cm, 15 cm, dan 17 cm. Kita misalkan soal di atas sebagai segitiga PQR yang diwakili panjang sisi-sisinya oleh P10, Q15, dan R17. Maka sisi miringnya adalah R, sisi terpanjang. Ya, ini kita cari kuadrat sisi miringnya. Jadi R-nya adalah 17 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289. Jumlah kuadrat sisi lainnya itu ada 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya, 10 ditambah 225 sama dengan 325. Ini termasuk segitiga apa? Ya, 289 lebih kecil dari 325. Jadi ini termasuk segitiga lancip. Selanjutnya di nomor 3, tentukan jenis segitiga XYZ jika memiliki panjang sisi-sisinya 12, 16,
dan 21. Misalkan sisi-sisi dari segitiga XYZ diwakili oleh X12, Y16, Z21. Maka sisi miringnya adalah Z, sisi terpanjang. Sedangkan X dan Y panjang sisi lainnya. Kita cari kuadrat sisi miringnya. Sisi terpanjangnya 21. 21 kuadrat berarti 441. Jumlah kuadrat sisi lainnya 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 144 ditambah 256, hasilnya 400. Ini termasuk segitiga apa? Ya, 441 lebih besar dari 400. Jadi ini termasuk segitiga tumpul. Nah, berikut untuk menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Salah satu dari segitiga khusus ini adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya adalah 45, 45, dan 90. Perlu teman-teman ketahui, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Seperti itu. Jadi ini termasuk segitiga yang istimewa. Untuk segitiga ini berarti perbandingannya untuk sisi datar dan sisi tegak itu 1. Untuk sisi miring itu akar 2. Dalam segitiga siku-siku sama kaki ini, setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Ya, bila kita tarik garis ini membentuk persegi. Ya, jadi ini adalah setengah dari persegi. Jadi segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB 12 dan sudut ABC adalah 45 derajat. Tentukan panjang BC. Sudah disediakan gambar seperti ini. Ini berarti AB-nya 12. Yang ini sudut C-nya 45 derajat. Ini sudut B-nya 45 derajat. Jadi yang ditanyakan adalah BC. Nah, BC itu ini. BC caranya adalah AB banding BC sama dengan 1 dibanding akar 2. AB-nya kita masukkan 12. BC-nya ditanyakan sama dengan 1 banding 2. BC dikali 1 sama dengan 12 kali akar 2. Jadi BC 12 akar 2. Atau seperti ini. AB per BC sama dengan 1 per akar 2. AB-nya 12. BC-nya ditanyakan 1 per akar 2. Ya, kita bisa selesaikan dengan cara X dikalikan 1 berarti X 12 dikali akar 2. 12 akar 2. Seperti itu. Selanjutnya menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Nah, segitiga ini juga termasuk segitiga khusus lainnya. Ini 30 derajat, 60 derajat, dan 90. Dengan perbandingan sisi tegaknya 1, sisi datarnya akar 3, sisi miringnya 2. Atau bisa teman-teman ingat, sisi yang bersinggungan dengan sudut 30 derajat dan 90 derajat itu adalah akar 3. Sisi yang bersinggungan dengan 60 derajat dan 90 derajat adalah 1. Ya, Ibu ulang. Sisi miring itu 2. Nah, untuk sisi yang bersinggungan dengan 60 derajat dan 90 derajat itu 1. Dan sisi yang bersinggungan dengan
30 derajat dan 90 derajat itu akar 3. Perhatikan segitiga tersebut, berapakah panjang sisi CD dan BC? Ya, di sini ada CB-nya belum diketahui, DC-nya belum diketahui. Nah, BD-nya udah diketahui ada 5. Untuk mencari CD itu BD banding CD sama dengan 1 banding akar 3. BD-nya kita masukkan 5. BD per CD sama dengan 1 per akar 3. BD-nya 5, CD-nya belum diketahui X. 1 per akar 3 kali 1 X, 5 dikali akar 3, 5 akar 3. Jadi untuk panjang CD adalah 5 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari BC atau sisi miring. BD per BC sama dengan 1 per 2. BD-nya 5, BC-nya belum diketahui, 1 per 2. 5 X dikali 1 X, 5 dikali 2 10. Jadi hasilnya adalah 10. Baik, materi teorema Pitagoras kita sudah selesai. Ya, Ibu review ulang. Yang tadi pertama kita menentukan jenis segitiga dan segitiga istimewa yang di dalamnya terdapat segitiga sama kaki dan segitiga bersudut 30, 60, 10. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami tentang teorema Pitagoras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.